Ya, mengapa kok mendukun itu nggak boleh? Mengapa? Itu salah satunya, mendukun itu bisa membuat seseorang di dalam perilaku kedepannya niku nggak beres. Contoh, menurut garis tangan Anda itu menjadi orang kaya. Nek orangnya mboten bener, akhirnya turu-turu tok. Iku susah. Ana dukun muni, kowe iku kerja kaya apa tetep melarat. Ayo coba pripun? Bingungi ngoten niku. Ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah itu betul-betul seperti saya punya gelas, lalu saya isi gelas itu dengan gula, lalu saya ngambil teh. Ini panci isinya air, saya letakkan di atas kompor. Kira-kira saya mau buat apa? Kalau saya di sini ada gelas, ada gula, saya masukkan kopi, lalu saya masak air. Nah, kira-kira yang saya buat adalah kopi. Orang-orang yang sadurunge winarah niku semerepe, Bapak nggih ngeten iki terpisah ngeten iki. Wong kae wateke begini, pengenalan saya seperti ini, maka yang diambil keputusan adalah ini. Pasti nek bener, nek orang itu bener ya, betul perlu sadurunge winarah dia akan bilang keputusan tetap di Allah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah akan memberikan isyarat-isyarat, pasti tidak berani memastikan. Yang berani memastikan itulah biasanya dukun. Padahal kadang-kadang dukun pun ragu-ragu, ngomongin di yakin ke agar yang mendukun itu yakin, ngoten toh. Tapi kalau orang-orang yang disebut perlu sadurunge winarah beneran itu, mereka tidak mengharap kayak itu uang atau apa, tetapi mengharap kebaikan. Kebaikan itu apa? Nyembah Gusti Allah luwih apik. Ngoten to. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita mulai, marilah kita mendoakan guru-guru kita dan orang tua kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il masyayikhin fid din al-ahya'i minhum wal amwat wa walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada
Tafsir surat Al-Baqarah ayat 49, dan insya Allah malam hari ini sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum adzim. Wa idh najjaynakum, tafsir Jalalainnya, wadhkuru, dan ingatlah wahai Bani Israil, idh najjaynakum, tatkala kami menyelamatkan kalian. Kami ini di sini berarti Allah. Bapak dan saudara-saudara, kami itu biasanya digunakan oleh Allah untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan pihak-pihak yang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau sembahlah, bukan sembahlah kami, tapi sembahlah aku. Bahasanya itu begitu. Tapi kalau kami memberi rezeki, rezeki ini kan yang paling Gusti Allah. Tetapi ada pihak-pihak yang dijadikan perantara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan rezeki itu. Salah satunya penggawean, salah satunya nanam padi, salah satunya banyak sekali. Ini kan perantara-perantara. Padi itu tumbuh, ini kan ada tanah. Tanah itu bisa subur, banyak pihak yang ada di situ. Itu perbedaannya antara saat Allah menyebut kami dengan menyebut ku di dalam Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya itu nahnu sama ana. Ana itu saya, nahnu itu kami. Nanti kata gantinya anten na ni, ini seperti ini. Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kaum Bani Israel karena Bani Israel pernah diselamatkan. Nah, penyelamatan Bani Israel itu dengan perantara-perantara. Di antara perantaranya itu adalah mereka lari, lalu kemudian ada lautnya dibelah gitu kan. Mereka selamat, giliran pasukannya Fir'aun sampai tengah, tertutup, kembalilah laut itu. Ai aba'akum, maksudnya saya baca dulu nanti saya terangkan. Wal khitabu bihi, adapun tujuan dari ayat ini, tujuan dari firman ini, wa bima ba'dahu, dan firman-firman berikutnya, ayat berikutnya, lil maujudina, untuk Bani Israel yang ada atau yang wujud, maksudnya wujud itu ada fi zamani nabiyina, di zaman nabi kami, maksudnya Nabi Musa. Bima an'ama ala abaihim, dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada nenek moyang kaum Bani Israel. Tadkiron lahum, untuk mengingatkan kepada Bani Israel, binikmatillahi, dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Liyu'minu, mengapa diingatkan? Agar Bani Israel itu beriman. Min ali fir'auna, diselamatkan dari keluarga atau bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum, yang mana
Ali Fir'aun atau Fir'aun dan bala tentaranya itu menghendaki untuk berbuat jelek kepada kalian. Yudhikunakum untuk memberikan kejelekan, su'al adabi dengan kejelekan siksaan, asyaddahu yaitu siksaan yang berat. Wal jumlah tuh, adapun jumlah kalimat ini adalah menjadi halun min domiri najjainakum, dari kata ganti najjainakum. Yudabbihuna, kaum Fir'aun dan bala tentaranya itu menyembelih. Bayanun lima qablahu, yudabbihuna itu untuk menjelaskan kalimat atau lafaz sebelumnya. Abna'akum, yang menyembelih anak-anak kalian, al-mauludina, yang baru dilahirkan, wayastahyuna nisa'akum, dan mempermalukan istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian. Yastabikuna, yaitu yastabikuna nisa'akum, untuk menetapkan membuat malu bagi wanita-wanitanya Bani Israel. Mengapa kok Fir'aun dan bala tentaranya itu menyembelih anak-anak Bani Israel yang baru lahir? Liqauli ba'dil kihana, karena menurut pendapat dukun lahu yang dimiliki oleh Fir'aun, inna maulud, dan sesungguhnya anak laki-laki yang dilahirkan yuladu fi Bani Israel, di Bani Israel, yakunu sababan, akan menjadi sebab lidhihabi mulkihi, hilangnya kerajaannya Fir'aun, lidhihabi mulkika, menjadi penyebab hilangnya kerajaanmu wahai Fir'aun. Wa fi dzalikum, dan di dalam yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum itu tadi, penyembelihan anak-anak dan mempermalukan wanita-wanita Bani Israel, itu balaun, adalah cobaan. Al-adzabu, cobaan, awil inja'u, maupun untuk menyelamatkan. Ibtila'un au in'amun, cobaan maupun nikmat min rabbikum, dari Tuhan kalian, azimun, yang agung, cobaan yang agung. Bapak-bapak dan saudara-saudara, saya ulang dari awal dengan penjelasan yang lebih runtut. Jadi pada waktu itu Fir'aun ini menurut para ilmuwan itu Fir'aun Ramses II, karena sesungguhnya Fir'aun itu adalah gelar dari raja-raja yang berkuasa di Mesir. Itu kira-kira menurut para ilmuwan 4000 tahun sebelum Masehi, mulai munculnya generasi Mesir atau kerajaan Mesir itu. Nah, sementara Nabi Musa menurut penelitian para ilmuwan itu sekitar tahun 2012 sebelum Masehi, ya sekitar 2000-an. 1212. Jadi saya catat Nabi Musa itu 1212 sebelum Masehi. Berarti Fir'aun yang ketemu Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang sudah ke berapa gitu. Karena 4000 dikurangi 1212, ini pun pinten tahun. Berarti Mesir ini memang betul-betul kerajaan yang sangat lama. Nah, yang ketemu dengan Nabi Musa itu adalah diperkirakan Ramses II. Nah, sejarah itu Fir'aun dan Mesir ya.
kalau sejarahnya Bani Israel itu kan Nabi Ibrahim mempunyai 2 orang anak, yang satu namanya Nabi Ismail yang lahir duluan, lalu kemudian Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak punya anak yang namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 12 anak, salah satunya Nabi Yusuf. Nah, saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu ada yang menjadi disebut Bani Israel itu. Nah, sementara yang Nabi Ibrahim yang dari kemudian Nabi Ismail, nanti akan turun Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sejarahnya ternyata Bani Israel itu adalah kaum-kaum yang memang pinggiran yang selalu melawan pemerintah. Kalau itu diambil dari zamannya Nabi Ibrahim mawon sudah melawan Raja Namrud. Kisah Nabi Ibrahim dibakar itu yang bakar kan Raja Namrud. Nah, ke bawah lagi terus Nabi Yusuf itu pun Nabi Yusuf tidak melawan pemerintah, tetapi malah membantu pemerintah jadi perdana menteri. Pasang surut Bani Israel itu. Sampai pada masa Nabi Musa itu kan setelah Nabi Yusuf menjadi perdana menteri, keluarganya itu kan diajak ke kerajaan itu. Nah, akhirnya jadilah berketurunan, berbaurlah antara penduduk asli Mesir dengan Bani Israel. Nah, pada waktu Ramses II itu mimpi, di dalam mimpinya itu dari Baitul Muqaddas, dari Masjidil Aqsa atau sekitar Masjidil Aqsa. Baitul Muqaddas itu ada yang menyebut, para ahli tafsir menyebut Masjidil Aqsa itu. Dari Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas itu keluar api di mimpinya Fir'aun itu. Keluar api, yang api itu masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir dan membakar orang-orang penduduk Mesir itu, termasuk membakar Fir'aun. Sementara rumah-rumah orang Bani Israel itu tidak diserang. Akhirnya Fir'aun ini ketakutan, lalu berkonsultasilah dengan dukun peramalnya. Dukun ini gue bener ternyata. Nah gitu, dukun itu bener. Sesuk kamu itu kerajaanmu akan lepas gara-gara anak dari Bani Israel. Mungkin Nabi Musa itu kan itu bener. Mengapa kok dukun bisa bener? Dukun itu bisa bener karena dukun itu minta bantuan jin yang mencuri kabar dari langit, tapi kebanyakan dukun betul bener. Walaupun benar itu tetap kita tidak boleh mempercayainya, karena kita tidak boleh mendukun. Akibatnya ya seperti ini. Salah satu nanti akan diceritakan akibatnya mendukun itu begini ini. Fir'aun itu kata dukunnya seperti itu, maka dia akan membunuh anak-anak Bani Israel yang baru lahir. Membunuh itu jelas jelek. Bahkan tidak hanya membunuh, wa yastahyuna nisa'akum, mempermalukan wanita-wanita kalian. Nek dimalukan ku pripun? Napa kira-kira? Cara jilbabe disuwek, cara ayu ya dibudha, cara nggih sampai dipermalukan. Betul-betul karena dukun Fir'aun berbuat seperti itu. Nah, di kalangan Bani Israel sendiri saat itu, Bani Israel itu juga ada satu kabar bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan mengangkat derajat kaum Bani Israel. Itu mulai tutup nih, yang Fir'aun itu nanti akan muncul dari Bani Israel anak yang akan menghancurkan kerajaan. Sementara dari kaum Bani Israel sendiri akan lahir anak yang membebaskan
Bani Israel dan mengangkat derajatnya, ya sudah, terjadilah seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, mengapa nih? Saya mencoba mengurai, memikirkannya. Mengapa kok mendukun itu nggak boleh? Mengapa? Itu salah satunya, mendukun itu bisa membuat seseorang di dalam perilaku kedepannya niku nggak beres. Contoh, menurut garis tangan Anda itu menjadi orang kaya. Nek orangnya mboten bener, akhirnya turu tok. Iku susah. Ana dukun muni, kowe iku kerja kaya apa tetep melarat. Ayo coba pripun? Bingungi ngoten niku. Nah, Bapak dan saudara-saudara, ada orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya weruh sadurunge winarah. Itu sesungguhnya saya sudah memikirkannya dan juga berdiskusi. Weruh sadurunge winarah itu betul-betul seperti saya punya gelas, lalu saya isi gelas itu dengan gula, lalu saya ngambil teh. Ini panci isinya air, saya letakkan di atas kompor. Kira-kira saya mau buat apa? Buat kopi. Nggih buat teh, jelas iki enten teh kali gula. Terus saya hidupin panci dan masak air. Saya akan buat teh. Kalau saya di sini ada gelas, ada gula, saya masukkan kopi, lalu saya masak air. Nah, kira-kira yang saya buat adalah kopi. Orang-orang yang sadurunge winarah niku semerepe, Bapak nggih ngeten niki terpisah ngeten niki. Terpisah, uang kae wateke begini, pengenalan saya seperti ini, maka yang diambil keputusan adalah ini. Pasti nek bener, nek orang itu bener ya, betul perlu sadurunge winarah dia akan bilang keputusan tetap di Allah. Contoh, saat saya punya teh dan kopi, saya masak air, saya berarti akan buat teh. Apa selalu bahwa kita itu akan jadi teh? Saya kemarin belum ada seminggu, panci saya gosok, airnya habis. Gara-gara apa? Kelalen kan ngoten. Penentunya tetap Allah. Maka orang-orang yang seperti itu adalah akan memberikan isyarat-isyarat, pasti tidak berani memastikan. Yang berani memastikan itulah biasanya dukun. Padahal kadang-kadang dukun pun ragu-ragu ngomongin di yakin ke agar yang mendukun itu yakin ngoten toh. Masalahnya gak yakin kok bayare pipi ngoten. Tapi kalau orang-orang yang disebut perlu sadurunge winarah beneran itu apa? Mereka tidak mengharap kayak itu uang atau apa, tetapi mengharap kebaikan. Kebaikan itu apa? Nyembah Gusti Allah luwih apik, ngoten to. Niku nek wong Jawa tenanan sing apik, perlu sadurunge winarah sing apik. Nah, ini saya pikir-pikir, iya. Kalau pendukun niku satu, belum tentu benar yang dia bilang, tapi dia akan sampaikan seyakin-yakinnya agar pendengarnya itu yakin dan senang. Nah, yang terjadi pada Fir'aun itu seperti itu. Fir'aunnya yakin, nah, karena itu mau sampai bunuh orang lain itu Pak, nuraninya orang bunuh orang itu berikut. Walaupun zaman segitu, yang disembelih juga bayi. Ini kan betul-betul nurani sama sekali. Nah itu kan gara-gara
kun itu tadi. Nah, setelah akhirnya lahir benar Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa itu karena sudah banyak anak-anak yang baru lahir dari Bani Israel itu yang dibunuh, terjadi kekacauan. Akhirnya setiap anak laki-laki yang lahir di Bani Israel dicoba disembunyikan, termasuk Nabi Musa. Disembunyikan, dilarikan. Akhirnya ibunya Nabi Musa itu diarahkan oleh Allah, bahasanya ilham, untuk meletakkan Nabi Musa bayi itu di dalam kotak dan dihanyutkan di sungai Nil, dilalah. Nah, dilalah. Ilhamnya itu yang diterima ibunya Nabi Musa, udah nggak apa-apa, dihanyutkan saja. Nanti akan aku beri ibaratnya kegembiraan lagi, karena air yang di sungai Nil itu mengalirnya ke dalam taman-taman di dalam istananya Fir'aun. Ditemulah oleh Dayang, bukan Dayang itu, Dayang itu pembantu-pembantu istana itu, lalu dikasih ke istrinya Fir'aun. Dikasih ke istri Fir'aun, lalu kemudian dirawat. Cari istri Fir'aun itu, cari yang bisa menyusui, dan dilalah. Dapatnya ibunya Fir'aun itu sendiri. Itu skenario ini pasti Allah mengatakan itu. Nah, sehingga ada satu syair, satu syair. Syair itu di mana ya? Oh ini. Famusal ladzi rabbahu fir'aunu muslimun wa musal ladzi rabbahu jibrilu kafiru. Dan Musa yang dididik oleh Fir'aun, keluarganya Fir'aun maksudnya, menjadi muslim. Sementara itu Musa yang dididik oleh Jibril menjadi kafir. Kok enten Musa siji malih? Niku siji malih sing disebut Musa Samiri. Kok Musa Samiri yang bikin sapi disabuni ini kalau Pak? Pernah dengar cerita niku? Jadi sesudah nantinya itu dari kisah Nabi Musa dirawat itu, nantinya kan Nabi Musa diangkat jadi nabi dan diminta oleh Allah untuk nyepi 40 hari di bukit Tur Sina, gitu. Ditinggal 40 hari Nabi Musa kembali ke kaum Bani Israel. Ternyata Bani Israel pada nyembah sapi. Nah, sapinya itu yang buat adalah Musa Samiri. Musa Samiri itu adalah anak yang kisahnya itu lahir di sebuah pulau, lalu ditinggal orang tuanya, akhirnya hidup sendiri. Hidup sendiri itu kemudian dididik malaikat Jibril istilahnya. Nah, nanti yang sapi itu bisa berbicara, itu adalah jejaknya malaikat Jibril waktu di pulau ngajari Musa Samiri itu, diambil lalu dimasukkan mulutnya sapi itu sehingga bisa berbicara. Nah, Musa Samiri itu mengapa yang mendidik malaikat Jibril kok malah menjadi kafir? Sementara Nabi Musa alaihissalam yang bayinya itu dididik oleh keluarga Fir'aun, itu kok malah menjadi muslim. Niku nopo sebabnya? Karena terjadi yang namanya kesombongan. Kesombongan Musa Samiri. Nah, aku sendidik Jibril. Sementara dia merasa berkelas dididik oleh Jibril, tidak diangkat menjadi nabi. Ketemulah Nabi Musa. Sing mohon maaf Nabi Musa niku kan cadel.
cadel karena Nabi Musa pas waktu dites makan benih ini loh. Ingat nggak ceritanya? Jadi sempat Nabi Musa dididik keluarganya Fir'aun sudah agak besar, lalu punggawa-punggawanya itu bilang, jangan-jangan itu anak Bani Israel itu, kan ngoten toh. Nah, dites saja, tesnya itu adalah makan api. Nek api kok seorang anak kecil dikai api mau megang, itu berarti anak kecil beneran. Ngoten toh. Nggih toh, nek cacile kan seneng dolanan benih. Tetapi kalau anak kecil yang bisa menghancurkan kerajaan Mesir, Fir'aun waktu itu, berarti sejak kecil pasti istimewa. Ngerti nek geni mestine ora digelem. Nah, akhirnya kan dites niku pun arep mboten di niku Pak. Ditemek geni. Tapi akhirnya geni itu harus tetap didemok terus dimasukkan ke mulut itu, maka terbakarlah lidahnya Nabi Musa kecil itu menjadi cadel. Karena cadel itu muncullah yang biasanya doa saya baca, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul itu lepaskanlah ikatan dari 'uqdatam min lisani, ikatan yang ada di lisanku. Itu doanya Nabi Musa waktu mau ngadepi Fir'aun. Nah, akhirnya kan tetap dididik karena ternyata tetap akan api. Nah, sampai kemudian besar. Nah, karena tadi yang menyusui kan ibunya. Akhirnya kan diceritakan bahwa dia itu adalah dari Bani Israel. Akhirnya bergaul dengan orang-orang Israel sampai kemudian menjadi Nabi Musa itu sempat membunuh orang. Saya agak lupa ceritanya membunuh orang itu. Kalau tidak salah ya karena membela kaum Bani Israel yang karena tadi itu Pak, mohon maaf saya balik lagi. Selain anak-anak Bani Israel itu dibunuh, wanita-wanitanya dipermalukan, laki-lakinya disuruh kerja paksa. Kurang siji kula wau. Nah, karena kerja paksa itu Nabi Musa melihat seperti itu kan nggak terima. Nah, waktu membela itu kemudian berkelahi sampai lawannya itu dicari sama orang kerajaan, dihukumkan begitu, lari Nabi Musa lari sampailah kemudian ketemu dengan dua orang perempuan, anaknya Nabi Sanes Yakub itu kan masanya Nabi Yusuf dulu. Sanes Yakub Harun itu saudaranya, saudara ipar, saudara sepupu. Kalau lali nyerah pun giling-giling boten muncul. Nah, akhirnya diambil menantu. Nah, kemudian setelah di situ lama berdialog karena mertuanya itu juga seorang nabi, akhirnya disuruh kembali. Nah, saat kembali lagi kemudian menjadi nabi untuk memperingatkan Fir'aun itu. Dan terjadilah cerita-cerita selanjutnya yang terkenal itu. Cerita selanjutnya yang terkenal adalah Nabi Musa disertai Nabi Harun ke memperingatkan Fir'aun. Dan bahasanya perintah Allah saat itu, wahai Musa, peringatkanlah Fir'aun itu karena dia sudah keterlaluan, sudah mengaku menjadi Tuhan. Tapi peringatkanlah dengan baik-baik. Itu enten ayatnya. Diperingatkan baik-baik,
malah menantang. Memang Tuhanmu itu bisa apa? Tuhan saya adalah Tuhan yang yang menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, Fir'aun boten trimo. Nek mati ki urip piye ya iso. Pateni wong diloro ngono, pateni. Kowe tak jarke urip, iki tak pateni mematikan dan itu hidup kan. Fir'aun ngoten niku, Pak. Ngeyel. Sampai Fir'aun itu di banyak kitab-kitab oleh para ulama itu disebut laknatullah. Selain iblis laknatullah, maksudnya yang dilaknat Allah, Fir'aun itu salah satunya juga laknatullah alaih, yang dilaknat. Nah, sampai kemudian yang tidak bisa menjawab itu adalah Allah itu Tuhanku, kata Nabi Musa itu adalah menerbitkan matahari dari timur sampai ke barat. Kalau kamu betul-betul Tuhan, terbitkan sekarang matahari itu dari barat mengarah ke timur. Dan sakit no, nah, sampai kemudian terjadi perang dengan penyihirnya. Penyihirnya kemudian taubat kan, nah, terus dikejar ke laut, lalu dari ke laut diselamatkan oleh Allah itu, lalu jalan lagi kehausan, kelaparan, memukul batu, batunya muncullah 12 mata air. 12 mata air itu ya jumlah suku di Bani Israel itu. Nah, panjang ceritanya nih, nanti untuk banyak sekali cerita dari Bani Israel. Mengapa? Karena Rasulullah pada waktu di Madinah itu yang kung menjadi suku yang merasa pinter dewi itu kan sing pun pernah baca kitab. Nah, itu kitab Taurat itu yang merasa punya kitab dan baca kitab Taurat itu, yaitu kaum Yahudi. Nah, kaum Yahudi Bani Israel itu. Sementara kaum Nasrani niku kalah nek karo kaum Yahudi niku. Aku luwih tuwa kan ngoten. Nah, maka di Al-Qur'an itu banyak sekali disampaikan kisah-kisah tentang Bani Israel zaman dulu itu agar kaum suku Yahudi yang ada di Madinah pada zaman Rasulullah itu mengambil pelajaran. Tapi hebatnya banyak yang mengambil pelajaran. Sampai nanti itu terjadi perang Khandaq itu berkhianat barang kok ini. Itu paling enak pancen itu, Pak. Baca sirah Nabawi. Itu kayak nonton film gitu, Pak. Nah, sudah diberi kenikmatan yang demikian besar Bani Israel itu, tapi ternyata Bani Israel itu selalu menjadi pembangkang. Sejak zaman Nabi Yusuf kan pun bangkang bapak dewi. Gitu. Nabi Yusuf dimasukkan sumur itu kan dengan menipu Nabi Yakub. Bapaknya niku toh. Nah, itu artinya ya bohong. Kan ngowayalan gitu. Merasa pinter, merasa punya kitab, punya ilmu, akhirnya menjadi tidak syukur, tidak mau bersyukur. Nah, karena tidak mau bersyukur itulah sering diperingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Bapak dan saudara-saudara, mengapa sih kisah-kisah ini banyak cerita, kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ini saya catatkan paling tidak nih, kesimpulan saya itu ada 4. Mengapa kok Al-Qur'an itu banyak kisah-kisah yang disampaikan. Di dalam surat Yusuf ayat 111 itu berarti siji jejer telu to, Pak.
Sementara surat Yusuf niku nomor 12. Jadi 12.2.111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu yang diceritakan dalam Al-Qur'an, ibratun, ada pengajaran, ibrah li ulil albab, untuk orang-orang yang mempunyai pikiran. Terus yang kedua, manfaat dari kisah yang ada di dalam Al-Quran disebutkan di surat Hud ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'atak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Nah, di sini langsung saja saya sebutkan manusabbitu. Itu adalah untuk mengukuhkan keimanan. Jadi kisah itu diceritakan untuk mengukuhkan keimanan. Dengan kalau dengar ceritanya Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur, lalu kemudian terakhir kisahnya menjadi Perdana Menteri. Itu kan kita bisa lebih mantap kita itu. Kadang-kadang kita sebagai manusia ada cobaan-cobaan. Tetapi nanti kalau kita bersabar sebagaimana sabarnya Nabi Yusuf itu di atasnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan itu abadi sampai akhirat, tidak hanya di dunia. Nah, itu manusabbitu bihi fu'adak, untuk mengokohkan iman kita. Apalagi kalau kita membaca kisahnya yang ekstrim gini. Yang ekstrim itu maksudnya kisah besar. Kisah besar itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim yang nuwun sewu niki mau kurban ya. Itu kan mengapa kok Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail? Itu karena Nabi Ibrahim nuwun sewu sudah rada kendor karena terpesona dengan anaknya. Terpesona niku sayangnya kebangetan. Saking senengi niku rada ngurangi konsentrasinya pada Allah. Maka kita harus bisa mengambil pelajaran dari seperti itu. Mencintai, menyayangi anak itu juga harus dilandasi karena Allah. Ya, karena wis nyuwun, Pak saya itu nggak pernah nyuwun anak ya. Mosok sampean nggak pernah nyuwun anak. Boten tenan lho Pak. Nah, kalau orang memahami doa itu adalah yang diucapkan, kenapa doa itu hanya yang diucapkan? Ya, doa itu adalah juga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu donga. Nah, kalau mohon maaf, hubungan seksual itu kan kita sudah semua tahu. Kalau subur ya akan bisa menjadi anak. Nah itu maka itu sebuah doa. Karena kita minta, kita melakukan, maka kita bertanggung jawab. Nah, kesayangnya kita kepada anak kita adalah sebuah tanggung jawab dari perbuatan kita. Titipan Allah yang harus kita kembalikan. Gusti Allah itu nitipke anak dalam kondisi dosa atau kondisi fitrah? Fitrah. Nek sakit ngimbali nang Gusti Allah fitrah itu bertauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Ibrahim kisahnya seperti itu. Wa mau'idatun, dan menjadi mau'idah. Mau'idah itu nasihat ya. Memperkuat, menjadi pembelajaran, memperkuat keimanan, menjadi nasihat, wa dzikra, dan menjadi peringatan lil mukminin bagi orang-orang
mukmin. Kisah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah menjadi ibrah, memperkuat keimanan, menjadi nasihat dan menjadi peringatan bagi kita semuanya. Bapak-bapak yang saya hormati, itu tasik 49, 50 ini minggu depan lawan nggih. Kita akhiri dulu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.